Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Sania Salsabila 002, Wahyu Rizkiyah 041, Janatul Hasanah 042, Atika Tamna 047, Nova Auliatul Faizah 049 dari kelas Manajemen Laboratorium C. Di sini kami akan menyampaikan dan menjelaskan tentang materi pengantar manajemen laboratorium, standar tenaga, dan struktur organisasi lab. Ada 7 poin seperti A. Pengantar definisi laboratorium, apa saja fungsi laboratorium, apa saja jenis laboratorium, apa saja standar-standar yang diterapkan pada laboratorium, apa saja standar tenaga laboratorium, apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh lab, dan apa saja struktur organisasi pengelolaan laboratorium. Selanjutnya, simak dan perhatikan penjelasan dari kami ya teman-teman. Nama saya Wahyu Rizkiyah dengan NIM 2318041 dari kelompok 1 akan menjelaskan bagian definisi laboratorium dan fungsi laboratorium. Nah, yang pertama yaitu definisi laboratorium. Apa sih itu? Nah, menurut Nuryanti 2005, laboratorium adalah suatu tempat di mana percobaan dan penyelidikan dilakukan. Dalam pengertian sempit, laboratorium sering diartikan sebagai ruang atau tempat yang berupa gedung yang dibatasi dinding dan atap. Yang dilakukan di dalamnya terdapat sejumlah alat dan bahan praktikum. Sedangkan menurut Amrik, laboratorium adalah perangkat kelengkapan akademik di samping buku dan media lainnya yang dapat digunakan sebagai kelengkapan kegiatan akademik di luar laboratorium. Yang poin kedua yaitu fungsi laboratorium. Laboratorium berfungsi sebagai tempat untuk memecahkan masalah, mendalami suatu fakta, melatih kemampuan, keterampilan ilmiah, dan mengembangkan sikap ilmiah. Nah, untuk fungsi laboratorium secara khusus ada 7. Yang pertama, alat atau tempat untuk menguatkan atau memberikan kepastian informasi. Yang kedua, alat atau tempat untuk menentukan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, alat atau tempat untuk membuktikan benar atau tidaknya. Keempat, alat atau tempat untuk mempraktekkan yang diketahui. Yang kelima, alat atau tempat untuk mengembangkan keterampilan. Yang keenam, alat atau tempat membentuk siswa belajar menggunakan metode ilmiah dalam memecahkan masalah. Dan yang ketujuh, alat atau tempat yang memberikan latihan. Perkenalkan, nama saya Nova Auliatul Faizah dengan NIM 2318049 dari kelompok pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis laboratorium. Menurut kegunaannya, laboratorium dibagi menjadi 2 jenis, yaitu laboratorium pembelajaran dan laboratorium penelitian. Laboratorium pembelajaran bisa disebut juga dengan laboratorium sekolah yang didesain untuk proses belajar mengajar, praktikum, dan kegiatan yang mendukung proses pembelajaran. Selain itu, DiCaprio juga mengemukakan pendapat yang selaras di mana laboratorium itu dibagi menjadi 2 jenis, antara lain yang pertama yaitu laboratorium pendidikan, yang kedua laboratorium riset. Laboratorium pendidikan adalah laboratorium yang digunakan untuk pendidikan terutama tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi yang ditujukan untuk kelancaran proses kegiatan belajar dan mengajar. Contohnya seperti laboratorium IPA, laboratorium bahasa, laboratorium IT, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu laboratorium riset. Adalah laboratorium yang digunakan para praktisi keilmuan dalam upayanya menemukan sesuatu untuk meneliti suatu hal yang menjadi bidang keahliannya. Objek yang diteliti dalam laboratorium ini hampir sama dengan laboratorium pendidikan, namun yang membedakan adalah esensi atau tujuan dari laboratorium riset, yaitu untuk penelitian yang umumnya dilakukan para ilmuwan. Selanjutnya yaitu standar-standar yang diterapkan pada laboratorium. Desain suatu laboratorium harus memenuhi 3 syarat, yaitu kesehatan, keamanan kerja rasa nyaman, dan efisien energi.
Standar laboratorium berikut dapat digunakan sebagai referensi dalam mendesain laboratorium sains. Yang pertama yaitu ukuran laboratorium. Ruang laboratorium sebaiknya berbentuk persegi 4 atau yang mendekati dengan ukuran tersebut, dengan rasio perbandingan dan lebar antara 1:0,8 atau 1:1,1. Ruang laboratorium sebaiknya tidak memiliki pilar atau tiang di tengahnya. Setiap laboratorium wajib memiliki ruang persiapan yang dapat digunakan untuk menyiapkan kegiatan praktikum, perbaikan peralatan maupun penyimpanan alat dan bahan. Satu ruang persiapan dapat digunakan untuk satu atau dua laboratorium yang berdekatan. Ruang persiapan disarankan memiliki ukuran sekitar 45 meter persegi. Yang kedua yaitu bentuk dan lokasi laboratorium. Lokasi laboratorium sangat disarankan untuk berdekatan satu dengan yang lain, sehingga memudahkan administrasi dan pengelolaannya. Apabila bangunan laboratorium bertingkat, maka penyimpanan bahan kimia perlu mendapatkan perhatian khusus. Laboratorium tersebut harus ditempatkan pada bagian yang paling atas untuk menjaga bahaya gas dan debu yang keluar dari bahan kimia atau lemari asam. Bentuk laboratorium yang banyak digunakan di laboratorium sains di banyak negara itu sangat bervariasi, tergantung kondisi ekonomi dan pendidikan yang ada di negara tersebut. Bentuk ruang laboratorium siswa sebaiknya bujur sangkar, karena bentuk bujur sangkar memungkinkan jarak antara guru dan siswa dapat lebih dekat sehingga memudahkan kontak guru dan siswa. Yang ketiga yaitu ruang persiapan. Ruang persiapan sangat dianjurkan memiliki ukuran yang memadai sebagai tempat menyiapkan praktikum dan menyimpan alat dan bahan. Rekomendasi umum yang digunakan untuk ruang preparasi adalah minimal 0,5 meter persegi per siswa. Jadi, semisal kalau ada 2 buah laboratorium, berarti masing-masing berukuran 90 meter persegi untuk 30 siswa. Maka ruang persiapan memiliki luas minimal 0,5 dikali 30 siswa dikali 2 lab sama dengan 30 meter persegi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya serahkan ke pemakalah lainnya. Saya Janatul Hasanah, NIM 2318042. Di sini saya akan menerangkan poin E tentang standar tenaga laboratorium. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, tenaga kerja laboratorium merupakan tenaga kependidikan pada SMP MTS, SMA MA, SMK MK, SDLB, SMPLB, dan SMALB atau bentuk lain yang terdiri atas kepala sekolah atau madrasah, kepala laboratorium, teknisi, dan laboran. Standar tenaga laboratorium sekolah atau madrasah meliputi kepala laboratorium sekolah atau madrasah, yang kedua teknisi laboratorium sekolah atau madrasah, yang ketiga laboran sekolah atau madrasah. Yang pertama, kepala laboratorium sekolah atau madrasah memiliki kualifikasi jalur guru, pendidikan minimal sarjana S1, berpengalaman minimal 3 tahun sebagai pengelola praktikum, memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah atau madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Jalur laboran atau teknisi, pendidikan minimal diploma 3 atau D3, berpengalaman minimal 5 tahun sebagai laboran atau teknisi, memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah atau madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, teknisi laboratorium sekolah atau madrasah memiliki kualifikasi minimal lulusan program diploma 2 atau D2 yang relevan dengan peralatan laboratorium yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan oleh pemerintah. Memiliki sertifikat teknisi laboratorium sekolah atau madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, laboran sekolah atau madrasah memiliki kualifikasi minimal lulusan program diploma 1 D1 yang relevan dengan jenis laboratorium yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, memiliki sertifikat laboran sekolah atau madrasah dari perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Begitu saja, sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Tamna, NIM 2318047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin kompetensi yang harus dimiliki oleh pengelola lab. Nah, mari kita bahas dulu mengenai pengelolaan. Jadi, pengelolaan adalah rangkaian kegiatan dari berbagai komponen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan laboratorium yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Sedangkan pengelola yaitu seseorang yang menjalankan pengelolaan tersebut. Elemen kompetensi ini merupakan materi yang menjadi rujukan pada sertifikasi laboran atau Pranata Laboratorium Pendidikan yang diselenggarakan oleh Labmania Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Laboratorium Pengujian dan Persatuan Pranata Laboratorium Pendidikan Indonesia. Lalu apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh pengelola lab? Yang pertama yaitu berkomunikasi dengan orang lain, yaitu menerima dan bertindak berdasarkan instruksi, mendengarkan instruksi dengan penuh perhatian dan merespon dengan tepat, mengklarifikasi instruksi dengan memastikan pemahaman lengkap tentang tugas. Lalu yang kedua ada menerima dan menyampaikan pesan. Yang ketiga ada menunjukkan keterampilan interpersonal yang tepat. Lalu juga ada menyediakan informasi yang tepat. Dan yang kedua kompetensi yang harus dimiliki pengelola lab yaitu bekerja dalam suatu laboratorium atau lingkungan kerja, yaitu pengenalan, di mana yang pertama ada bekerja dalam struktur dan budaya perusahaan, lalu ada bekerja sesuai dengan perjanjian kerja dan atau persyaratan perundangan, ada juga menyediakan dukungan ilmiah atau teknisi, di mana mengidentifikasikan tugas dan tanggung jawab personil ilmiah atau teknis, juga bisa mengidentifikasi jenis tugas-tugas dan jadwal kegiatan di area kerja. Lalu yang poin B ada mengatur pekerjaan sehari-hari secara efisien, lalu juga ada menerima tanggung jawab untuk mutu kerjanya. Lalu yang ketiga, kompetensi yang harus dimiliki pengelola lab yaitu berpartisipasi dalam keselamatan kerja di laboratorium atau lingkungan kerja. Lalu yang keempat, memelihara kelayakan laboratorium atau tempat kerja. Jadi harus selalu memelihara, di mana bisa dengan cara membersihkan area persiapan kerja, memantau persediaan bahan dan peralatan, atau memelihara lingkungan kerja yang aman. Yang kelima, kompetensi harus dimiliki pengelola lab yaitu berpartisipasi dalam praktek kerja yang ramah lingkungan, di mana bisa dengan cara mengidentifikasi penggunaan sumber daya saat ini dan isu-isu lingkungan, memenuhi peraturan-peraturan lingkungan, mencari peluang untuk meningkatkan praktek kerja ramah lingkungan dan efisiensi sumber daya. Yang keenam, kompetensi yang harus dimiliki pengelola lab yaitu mengambil contoh lokasi secara rutin, yaitu dengan cara menyiapkan pengambilan contoh, melakukan pengambilan contoh, menyelesaikan pengambilan contoh, memelihara keamanan lingkungan kerja. Yang ketujuh ada menangani dan mengangkut contoh atau peralatan dengan cara menyiapkan pengambilan, mengambil dan mengangkut. Lalu yang ke-8 ada menyiapkan larutan kerja, di mana menggunakan bahan kimia laboratorium, alat, gelas dan peralatan dengan aman, menerapkan tindakan pencegahan keselamatan yang tepat untuk penggunaan peralatan laboratorium. Terus juga ada membuat laporan kerja, larutan kerja, memeriksa ketersediaan larutan. Yang ke-9 yaitu dengan merekam dan menyajikan data, di mana merekam dan memeriksa data, memasukkan data ke dalam sistem informasi laboratorium atau lembar rekaman sesuai petunjuk. Terus juga ada menghitung kuantitas ilmiah sederhana, yaitu menghitung jumlah ilmiah sederhana menggunakan rumus dan data sederhana. Memastikan jumlah yang dihitung konsisten terhadap estimasi dan ekspektasi. Melaporkan semua hasil yang dihitung dengan presisi dan satuan yang tepat. Menyajikan data ke dalam tabel, chart, grafik, yaitu dengan cara menyajikan data ke dalam tabel atau chart secara akurat menggunakan format dan skala yang diberikan, mengenali dan melaporkan fitur dengan kecenderungan yang jelas pada data. Lalu juga menyimpan dan mengambil data dengan cara mengarsip dan menyimpan data sesuai dengan prosedur perusahaan, memelihara standar perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sania Salsabila, NIM 2318002 dari kelompok pertama, sedikit menjelaskan tentang struktur organisasi laboratorium. Jadi tujuan ada yang digunainnya laboratorium bagi peserta didik itu yaitu yang pertama mengembangkan keterampilan yang di dalamnya ada pengamatan, pencatatan data, penggunaan alat, dan pembuatan alat sederhana. Yang kedua, melatih bekerja cermat serta mengenal batas kemampuan pengukurannya. Yang ketiga, melatih ketelitian, mencatat, dan kejelasan melaporkan hasil percobaan. Yang keempat, melatih daya berpikir kritis analitis melalui penafsiran eksperimen. Yang kelima, memperdalam pengetahuan. Yang keenam, mengembangkan kejujuran dan rasa tanggung jawab. Yang ketujuh, melatih merencanakan dan melaksanakan percobaan lebih lanjut dengan menggunakan alat dan bahan yang ada. 8. Memberikan pengalaman untuk mengamati, mengukur, mencatat, menghitung, menerangkan, dan menarik kesimpulan. Ya, digambarkan, kalian bisa lihat di dalam makalah
yang sudah kelompok 1 buat, yaitu gambarnya itu yang pertama paling tinggi itu kepala sekolah, dan kepala sekolah meliputi wakasek kurikulum, wakasek sarana prasarana, dan koordinator lab IPA-nya yaitu guru IPA, laporan atau teknisinya, yang terakhir peserta didik. Tugas pokok pengelola dalam organisasi laboratorium IPA. Organisasi laboratorium adalah suatu sistem kerjasama dari kelompok orang, barang, atau unit tertentu tentang laboratorium untuk mencapai tujuannya. Mengorganisasi laboratorium berarti menyusun sekelompok orang atau petugas dan sumber daya lain untuk melaksanakan suatu rencana atau program dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang berdaya guna terhadap laboratorium. Pengelola dalam organisasi laboratorium. Yang pertama, kepala sekolah. Kepala sekolah itu dibantu oleh wakil kepala sekolah yang juga bekerja sama dengan koordinator lab dan pelaksanaan kegiatan lab. Tugas pokoknya yaitu memberi tugas kepada penanggung jawab teknisi laboratorium mata pelajaran IPA, baik fisika, kimia, dan biologi. Yang kedua, yang B, memberikan bimbingan, motivasi, pemantauan, dan evaluasi kepada petugas-petugas laboratorium IPA. Yang C, menyediakan dana keperluan operasional laboratorium sesuai dengan program kerja yang telah disusun. Poin kedua, koordinator atau kepala laboratorium. Jadi koordinator bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan laboratorium IPA. Jadi tugasnya itu 1. Perencanaan dan pengembangan laboratorium yang meliputi A. Menyusun rencana pengembangan laboratorium, B. Merencanakan pengelolaan laboratorium, C. Mengembangkan sistem administrasi laboratorium. Yang kedua, pengelolaan kegiatan laboratorium. A. Mengkoordinasi kegiatan praktikum dengan guru mata pelajaran IPA untuk menyusun buku pedoman pelaksanaan praktikum ataupun membuat publikasi karya ilmiah. Guru mata pelajaran IPA yang bertanggung jawab secara teknis dalam pemanfaatan peralatan laboratorium. Jadi tugas pokoknya itu yang pertama, merencanakan pemanfaatan laboratorium sekolah, meliputi membuat daftar dan merencanakan kebutuhan bahan peralatan dan suku cadangan laboratorium. B. Memanfaatkan katalog sebagai acuan dalam merencanakan bahan peralatan dan suku cadang laboratorium. Yang keempat, tugasnya laboran. Jadi laboran itu bertanggung jawab secara teknis dalam penyiapan praktikum, penyimpanan, pemeliharaan, dan perawatan alat dan bahan laboratorium IPA. Jadi tugas pokoknya itu yang pertama, menginventaris bahan dan peralatan praktikum yang meliputi mencatat dan mengklasifikasikan bahan dan peralatan laboratorium. Yang B, mencatat penggunaan bahan dan peralatan laboratorium. Yang C, mengisi buku administrasi.